Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Helen, seorang gadis yang sedang kasmaran pada Yogi. Cinta buta Helen membuatnya mudah dibohongi Yogi, hingga keluarga besarnya nyaris pecah berantakan. Helen 20 tahun, gadis desa tamatan SMA, memutuskan gak ngelanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Padahal orang tuanya pingin kali agar Helen ini kuliah. Namun anak gadis ini pinginnya menikah. Helen merasa tamat SMA aja udah cukup. Toh kawan-kawan sebayanya di kampung jarang yang kuliah. Kebanyakan cuma tamat SMP aja Mak. Jadi tamat SMA udah bagus, pikir Helen, menolak perintah ayahnya agar kuliah. Oh alah Mak. Padahal kan kuliah itu bukan sekedar tamat sekolah ya kan. Kuliah itu tentang pengetahuan, wawasan, juga menambah pergaulan lah. Sehingga seseorang akan lebih dewasa dan bijak karena memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas. Si Helen ini cukup luas dalam bergaul dengan teman sebayanya di kampung, sehingga dia disukai banyak kawan. Dia sering main ke rumah neneknya dan berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Yogi, pemuda 21 tahun yang tinggal di sebelah desanya, satu kampung dengan neneknya itu. Hubungan mereka baru berjalan 7 bulan. Sayangnya, Helen gak menyadari sifat Yogi yang suka omong besar dan sering gonta-ganti pasangan. Yogi sering berkunjung ke rumah Helen dan selalu bilang cinta sama Helen. Dan berjanji dalam waktu dekat akan segera melamar Helen. Nampaknya kedua orang tua Helen akan segera dapat mantu nih Mak. Namun saat berkunjung seminggu yang lalu, Yogi mengatakan pada keluarga Helen untuk bersabar. Dia belum bisa melamar karena belum lama ini ibunya baru saja kehilangan uang 25 juta. Padahal uang itulah yang akan dipakai untuk persiapan melamar Helen. Tapi Yogi berpesan pada keluarga Helen agar informasi tentang keluarga Yogi yang kehilangan uang 25 juta itu jangan disebarluaskan. Helen ikut sedih dengan kehilangan itu. 25 juta bukan jumlah yang sedikit baginya. Yalah, kan bisa untuk nikah ya kan? Uang untuk lamaran dan pernikahan itu kan. Sedihlah dia dengar kehilangan itu. Suatu hari, orang tua Helen berkunjung ke rumah neneknya yang berada satu kampung dengan Yogi tadi. Pada kesempatan ini ibu Helen biasalah kan ngobrol ya kan Mak, ngobrol lah sama si nenek. Bertanyalah ibu Helen kepada neneknya, apakah si nenek mendengar kabar kalau keluarga Yogi kehilangan uang 25 juta. Uang itu yang akan dipakai untuk melamar Helen, kata mamanya. Si nenek kaget mendengar pertanyaan itu, sebab yang benar adalah orang di kampung itu justru sedang geger tentang mamanya si Yogi. Karena sebagai ketua kelompok simpan pinjam, dituduh menggelapkan uang anggotanya. Mama si Yogi itu menggelapkan uang setoran anggota kelompok, sehingga ketika waktunya tiba, mau lebaran, uang tabungan harus dibagi, uangnya nggak ada. Nggak bisa dibagi ke seluruh anggota. Lagi heboh di kampung itu, Mama si Yogi menggelapkan uang simpan pinjam. Nggak ada berita kehilangan 25 juta.
Ibu si Helen kaget. Ternyata Yogi sudah berbohong. Ibu Helen kemudian menceritakan hal itu kepada Helen. Maksudnya agar si Helen mencari tahu lebih banyak tentang Yogi. Jangan mudah percaya begitu saja dengan komburnya si Yogi. Tapi kan Mak, Helen malah menanyakan cerita itu kepada Yogi. Apakah informasi bahwa mamanya menggelapkan uang tabungan kelompok simpan pinjam benar apa enggak? Ternyata dampaknya jadi panjang. Yogi tersinggung. Keluarga Yogi tersinggung. Mereka menganggap neneknya si Helen ini membuka aib dan mempermalukan keluarga Yogi di depan keluarga Helen. Oh, malu rupanya ya Mak. Waktu mainkan uang kelompok nggak berpikir panjang, ya kan? Sekarang malu. Karena marah, keluarga Yogi mendatangi si nenek dan melampiaskan kemarahannya. Mereka menuduh si nenek melakukan pencemaran nama baik. Waduh, kena pasal pencemaran nama baik ini, gawat ini. Tapi si nenek Helen santai aja menghadapinya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya menjawab pertanyaan. Apa betul keluarga Yogi kehilangan uang 25 juta? Nenek gak dengar. Yang ada Mama Yogi yang sedang ada masalah. Gak bisa mengembalikan uang tabungan simpan pinjam yang seharusnya sudah dibagi untuk lebaran. Mama si Yogi terdiam. Dia malah mengatakan bahwa dia gak pernah kehilangan uang 25 juta. Yogi berbohong. Seminggu setelah peristiwa itu, di kampung neneknya Helen kembali geger. Kali ini, kepala dusun mendatangi rumah Yogi, membawa seorang anak perempuan dan keluarganya. Anak perempuan itu masih kecil, masih berusia 15 tahun, di bawah umur. Tapi anak perempuan itu hamil. Usia kehamilannya sudah 9 bulan. Sudah dekat waktunya melahirkan. Menurut pengakuannya, dia dihamili oleh Yogi. Ya, kelakuan. Keluarga itu datang untuk meminta pertanggungjawaban Yogi dengan menikahinya. Tapi Yogi nggak mau mengakuinya. Keluarganya juga menolak bertanggung jawab karena Yogi nggak mengaku pernah membuat anak. Brengsek juga nih Yogi ini. Pasca kejadian tersebut, neneknya Helen mengundang orang tua Helen untuk melakukan rapat keluarga. Nenek Helen segera memberitahu soal ini kepada Helen dan keluarganya. Nenek keberatan kalau Helen meneruskan hubungan dengan Yogi dengan laki-laki yang kurang berakhlak baik, suka berbohong, omong besar, bahkan pelaku kekerasan terhadap perempuan, menghamili seorang perempuan dan tidak bertanggung jawab untuk menikahinya. Nenek khawatir kelak Helen akan mengalami kejadian serupa. Helen akan menjadi korbannya. Akhirnya semua keluarga mengingatkan Helen dan minta Helen memutuskan hubungannya dengan Yogi. Helen keberatan dengan keputusan keluarganya. Ia marah pada neneknya. Dia bilang, belum tentu perempuan yang hamil dan akhirnya melahirkan itu karena ulah Yogi. Belum tentu bayi itu anaknya Yogi. Dari cerita Yogi pada Helen, saat ini saudaranya yang bekerja di Polda sedang menyelidiki dan akan menyelesaikan masalah tersebut. Yogi masih saja bersikukuh mengatakan pada Helen bahwa ia dan keluarganya sedang mau membuktikan tentang status anak bayi tersebut. Dan Yogi semakin mengendalikan Helen, mempengaruhi Helen untuk tidak usah mendengar nasihat keluarganya, tidak usah mendengar apa kata neneknya.
Helen lebih menuruti Yogi daripada keluarganya. Yogi bahkan berani marah-marah dan berkata kasar pada si nenek. Menurut Yogi, nenek tidak seharusnya ikut campur dalam hubungannya dengan Helen. Hubungan antara keluarga Helen dengan keluarga Yogi menjadi tidak baik-baik saja. Mereka sudah bermusuhan bahkan sebelum Yogi melamar Helen. Nenek tidak menyetujui hubungan cinta Helen dan Yogi dan berusaha mempengaruhi kedua orang tua Helen untuk tidak membiarkan hubungan Helen dengan Yudi berlanjut. Nenek melihat Yogi bukan calon suami yang baik untuk Helen. Tetapi Yogi malah merasa dimusuhi tanpa sebuah kesalahan apapun. Untuk membuat Yogi mengerti, neneknya Helen memberikan perumpamaan. Begini Nak Yogi, seandainya Nak Yogi memiliki seorang adik perempuan, lalu punya pacar yang sudah menghamili perempuan lain, apakah Nak Yogi masih setuju hubungan adik dengan pacarnya? Yogi langsung menjawab, enggak lah, enggak setuju saya. Nah itu. Dengan perumpamaan seperti itu, Yogi akhirnya menyadari kesalahannya. Meski Yogi tidak mengerti bahwa dia seharusnya minta maaf sama nenek karena sudah berlaku kasar, nggak berakhlak kepada orang tua, kepada nenek si Helen dan orang tuanya. Akhirnya, nenek Helen minta Yogi membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Yogi tidak akan melanjutkan hubungannya dengan Helen sampai dia dapat membuktikan bahwa bukan dia yang menghamili perempuan itu. Yogi setuju, Mak. Setuju dia dengan pernyataan itu. Sayangnya kan, Mak, ketika diminta menulis surat perjanjian di depan keluarga Helen, Yogi tiba-tiba berkeringat dingin, grogi nggak karu-karuan. Grogi dia, Mak, disuruh nulis surat perjanjian. Ternyata si Yogi itu buta huruf. Buta huruf dia, Mak. Ya ampun, tahun tinggi kayak gini ya kan, Mak, masih ada anak muda buta huruf. Aduh, kasihan. Seisi ruangan terdiam. Begitulah, Mak. Malam itu akhirnya sebuah surat perjanjian dibuatkan, lalu dibacakan di depan si Yogi. Setelah menyatakan setuju, Yogi diminta menandatanganinya. Yogi hanya bisa membuat coretan tak jelas sebagai sesuatu yang disebut sebagai tanda tangan itu. Lalu Yogi pulang tanpa menunjukkan rasa malu, apalagi menyesal atas kesombongannya. Suasana hening. Helen menundukkan kepala. Kedua orang tuanya berterima kasih kepada nenek. Nenek lalu bertanya kepada Helen, "Berapa lama kamu kenal Yogi?" 7 bulan, Nek, jawab Helen. "Umurmu berapa?" tanya nenek lagi. 20, Nek. Lalu neneknya mengatakan kepada Helen, "Artinya selama 20 tahun itulah Helen mengenal nenek, kan? Lalu kenapa Helen lebih percaya sama orang yang baru Helen kenal selama 7 bulan? Apakah Helen pikir keluarga akan menjerumuskan kamu? Iya, sehingga kamu gak percaya sama omongan nenek, sama omongan bapak dan ibu." Helen tidak bisa menjawab pertanyaan neneknya. Dia hanya diam dan tertunduk. Air matanya jatuh pelan-pelan. Beberapa waktu kemudian, nenek Helen mendengar kabar bahwa perempuan yang telah melahirkan anak Yogi akhirnya dinikahi Yogi secara siri, karena perempuan itu
masih di bawah umur. Dan bayi itu ternyata anak Yogi. Nenek menarik nafas lega dan terus berpikir bagaimana caranya menjauhkan Helen dari Yogi agar tidak menyesal di kemudian hari. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Komentar ya, Mak. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.